sebelum saya jelaskan itu saya ceritakan alurnya sehingga kemudian meluruskan pemahaman kita terkait tentang pernyataan beberapa teman di media massa termasuk saya sendiri. DBH Migas ini sebenarnya sudah berjalan berdasarkan regulasi Undang-Undang Otsus Undang-Undang 21. Sebelum itu pelaksanaannya itu sebelum Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 ini lahir, itu rujukannya ada pada Undang-Undang nomor 33 gitu. Undang-Undang nomor 33 tentang HKPD itu, hubungan keuangan pusat dan daerah. Sekarang undang-undang itu kemudian dalam skema kemarin itu presentasenya itu 55 pembagian untuk provinsi, daerah dan 45 untuk pusat, itu untuk gasnya. Untuk minyaknya itu saya kurang tahu, tapi yang jelas ada variasi persentase. Setelah lahirnya revisi undang-undang Otsus Undang-Undang nomor 2, kemudian lahir lagi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 untuk menggantikan Undang-Undang nomor 3 ini, maka dengan sendirinya Perdasus kita yang berdasarkan revisi Perdasus nomor 3 tahun 2019 itu, jadi 2019 sudah ada rujukannya. Itu terkait tentang skema presentase. Terus di 2021 itu ada beberapa hal yang kemudian kita perbaharui terkait tentang penggunaan, karena itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Otsus terkait tentang presentase dan lain-lain itu. Memang kemudian sekarang yang menjadi kendala kita di sini, Perdasus nomor 3, revisi Perdasus nomor 3 itu setelah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, maka salah satu organisasi teknis atau kementerian teknis yang menilai itu salah satunya itu di Kemendagri, di Bina Keuangan Daerah. Ini yang perlu harus saya luruskan ini supaya pihak provinsi, pemerintah eksekutif dan teman-teman di luar, baik media juga, teman-teman media juga harus memahami ini dalam menulis berita gitu, supaya jangan sampai kemudian terjadi polemik dalam pandangan kita yang berbeda. Walaupun saya lihat beberapa teman ini rujukannya sama gitu. Jadi kalau di dalam Perdasus kita itu dia hanya mekanisme pembagian persentase itu hanya ada pada 3 unsur. Sedangkan di dalam Undang-Undang HKPD itu pasal 117 itu ada 5. Itu yang kemudian menjadi catatan, dan ini surat dari Bina Keuangan Daerah kepada Dirjen Otda itu disuruh, itu diperintahkan di situ untuk eksekutif dan DPR ini kita melakukan perbaikan. Kita melakukan perbaikan untuk penyempurnaan terhadap Perdasus itu. Dan Perdasus kita disuruh perbaiki hanya 2 pasal. Yaitu pasal yang satu, pasal kalau tidak salah pasal 7 itu yang mengatur tentang skema persentase. Dan di situ juga yang awalnya tadi saya katakan bahwa yang dulunya itu 55-45, sekarang di Undang-Undang HKPD dan Undang-Undang Otsus itu sudah terjadi perubahan. Jadi 70-30. Ini juga harus saya jelaskan kepada masyarakat, dan bahwa 70 ke daerah itu kemudian dijadikan 100%. Dijadikan 100%, kemudian di situ akan dibagi menjadi 5. Jadi 4% itu untuk provinsi, kemudian 13,5 itu untuk daerah penghasil, terus 6% itu untuk kabupaten kabupaten lainnya, kemudian 6% itu untuk kabupaten yang berbatasan atau berdampak gitu. Dan ingat 1% itu untuk daerah pengelola. Jadi kemarin sempat saya dengar bahwa skema yang dilakukan oleh saudara Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan memasukkan 0,5% untuk ibu kota provinsi, itu nggak ada di dalam regulasi. Jangan dia buat sesuatu yang nanti pada akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Nah, di dalam rumusan itu memang ada beberapa indikator yang dihitung.
Salah satunya menyangkut daerah isolir, terus representasi daripada penduduk orang asli Papua itu sendiri. Kemudian ada beberapa unsur di situlah. Kalau itu kita lihat, maka daerah penghasil antara Kabupaten Sorong dan Bintuni itu masuk di dalam unsur itu. Sehingga kemarin yang agak sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Senator itu, bahwa beliau mengatakan Pak Bupati Bintuni tidak menandatangani itu seakan-akan menghambat itu. Salah, karena apa yang diinginkan oleh pemerintah provinsi, oleh simulasi draft yang dibuat oleh kepala Badan Pendapatan Daerah itu, dia menginginkan untuk provinsi itu 30. Kalau dari rumusan tadi 4%, itu gas itu 30,5 dari 70 tadi dibagi 30,5 itu untuk gas. Kalau 30,5 itu untuk gas, kemudian dibagi 4% ke provinsi, terus 13,5 untuk daerah penghasil, kemudian 6% dan 1%. Logikanya bagaimana? Kalau seandainya itu di dalam berita acara yang disuruh untuk Bupati Bintuni dan Kabupaten Sorong tanda tangan itu, dia masuk di dalam include di dalam 70% itu. Ini yang kemudian membingungkan. Seharusnya kan di-clearkan di situ. Persentasenya tadi. Harus presentasinya di situ di-clearkan. Itu yang kemudian membuat sehingga Bupati Kabupaten Teluk Bintuni tidak ingin menandatangani itu. Bukan berarti menghambat itu, tapi kita menandatangani sesuatu hal atas nama rakyat, itu harus kita bertanggung jawab terhadap legasi yang ada. Itu yang kemudian harus diluruskan. Artinya Pak Sasi sependapat dengan apa yang dilakukan. Oh iya, sependapat sekali. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Bupati itu sebenarnya itu adalah mengamankan amanah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun Undang-Undang Otsus dan PP 107. Itu yang dilakukan. Masa kita menandatangani, masa isi berita acara bertentangan dengan produk hukum kita? Kan nggak mungkin. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan, bahwa pembahasan ini bukan serta-merta merupakan hasil keputusan mutlak yang diambil oleh Bupati, Wali Kota, beserta Gubernur. Saya ingatkan itu ya. Karena revisi Perda Nomor 3 Tahun 2019 itu sebenarnya adalah hak inisiatif DPR. Dan kami diperintahkan oleh Bina Keuangan Daerah dan PHD untuk memperbaiki hanya yang berhubungan dengan pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Ini yang menjadi polemik kita. Jadi kalau Perdasus nomor 3 tahun 2019 kemarin itu kan sudah dijalankan. Itu skema presentasinya itu adalah 40 untuk daerah penghasil, 30 untuk daerah untuk provinsi, dan 30 untuk non penghasil. Non penghasil. Itu skema itu ada tiga unsur itu. Kemudian terjadi revisi itu dengan berbagai masalah persoalan yang timbul di masyarakat, di masyarakat wilayah adat pemilik hak wilayah, hak sumur ini. Kemudian lewat surat daripada Bupati Kabupaten Sorong dan Bupati Kabupaten Bintuni, sehingga kemudian kita melakukan revisi. Kita melakukan revisi terhadap Perdasus nomor 3 tahun 2019 itu. Dan kita sudah paripurnakan seluruh mekanisme tahapan. Kita mengambil uji data, uji petik, kita mengambil aspirasi dari beberapa daerah kabupaten itu. Kemudianlah hasil yang ditawarkan itu bervariasi. Ya, ini juga harus saya ceritakan. Jadi presentasi yang ditawarkan oleh pemerintah kabupaten itu adalah, waktu itu mereka menawarkan ada kabupaten penghasil itu adalah 65% pada saat itu. Dalam revisi itu. Tapi berbagai pertimbangan-pertimbangan lain sehingga kita pada saat itu di rapat Bapimperda itu dihadiri oleh saudara itu. Saudara Enos Aronggear dengan saudara
Kepala Bapenda, Saudara Charles, dan pada saat itu dan dihadiri oleh Bupati perwakilan daripada Kapan, Pak? itu pada 2021. Sebelum itu pembahasan peraturan daerah di Propemperda itu. Ketika kemudian provinsi mengalami mengatakan tidak setuju, kemudian ada beberapa masukan dari teman-teman, pada akhirnya deadlock. Kita rapat tertutup dan diatur di situ di voting, kita voting. Dan pada akhirnya kita mencapai sebuah titik temu, yaitu 50 untuk daerah penghasil, kemudian 30 untuk provinsi dan 20 untuk kabupaten kota non penghasil. Disetujui. Disetujui, itulah kemudian itu dijadikan sebagai hasil keputusan Bapemperda dan dibawa dalam paripurna. Kita sudah sahkan. Kita sudah disahkan. Ketika kita melakukan konsultasi, ternyata semua di dalam draft Perdasus itu semua sudah oke, sudah sesuai dengan, cuma hanya 2 yang tadi saya bilang tadi disuruh rubah, yaitu pasal terkait tentang 55 itu dirubah kembali dari 70-30. Kemudian yang pasal pembagian tadi itu yang hanya kita kasih masuk 3 kategori, yaitu provinsi, daerah penghasil dan non penghasil, disuruh kasih masuk lagi tambah, yaitu yang satu itu daerah terdampak, kemudian dengan pengelola. Itu dengan skema presentasi sudah jelas. Jadi ini harus dipahami. Dan saya sampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat dan Bupati Wali Kota yang ada, bahwa kita harus bersyukur, bahwa ruang hak kesulungan yang dimiliki oleh kabupaten penghasil ini dibagi-bagi untuk kabupaten kota lainnya. Adil kok, adil. Dan kita juga tidak tahu bahwa mereka menggunakan duit itu untuk apa, pembangunan dalam konteks yang seperti apa. Ini juga yang menjadi latar belakang kenapa Perdasus itu kita rubah. Karena selama ini di TAPD Provinsi Papua Barat dalam mengalokasikan menggunakan dana DBH migas itu kita tidak tahu sumbernya dipakai untuk pembangunan apa di provinsi. Karena memang di dalam Perdasus nomor 3 2019 yang lama itu, yang sebelum kita revisi itu, untuk provinsi punya itu penggunaannya tidak diatur secara detail. Jadi dia bisa pakai aja untuk apa? Sembarang lah. Sembarang aja. Gitu. Sedangkan di kabupaten penghasil itu diatur. Bahwa sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk masyarakat adat, pokoknya itu diatur itu. Sehingga ketika kita rubah kembali bahwa penggunaan DBH migas itu harus mengikuti monetary spending sesuai yang kita susun. Itulah yang nanti diberlakukan di provinsi juga maupun di kabupaten kota. Sekarang timbul pertanyaan saya, bahwa kalau ketika terjadi persoalan-persoalan adat yang terjadi, contohnya seperti kita di Bintuni, sekarang ada pengembangan ke tren 3, ketika terjadi persoalan polemik kita seperti ini, kemudian menghambat dapur negara ini, siapa yang bertanggung jawab? Apakah saudara Charles? Karena saya lihat yang ngotot sekali dia ini. Bapenda. Ini tidak boleh. Saya rasa bahwa mari kita dudukan ini melihat dari segala aspek. Jadi solusinya? Solusinya kita kembali kepada undang-undang. Itu aja. Solusinya kita kembali kepada undang-undang. Dan saya ingatkan bahwa ini masih ranah ada di DPR. Jadi tidak mutlak apa yang menjadi kesepakatan oleh gubernur dan wali kota, bupati wali kota itu kemudian itu yang menjadi keputusan kita DPR. No. Enggak. Apakah dalam pertemuan penjabat dan para bupati wali kota se-Papua Barat
DPR di Oh, kami sampai diundang kami atau sampai hadir? sekarang tidak diundang, Pertemuan ini tidak. dilibatkan. Padahal surat dari Bina Keuangan Daerah kepada PHD itu sebenarnya itu adalah ranah kami, bukan ranah mereka. Jadi kita harus duduk bersama-sama untuk merumuskan ini. Permintaan saya cuma satu. Jangan sampai aspek lain mengabaikan hukum yang tertulis sudah ada di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bahkan Undang-Undang Nomor 21. Ingat, Undang-Undang Nomor 21 itu belum hilang. 2000 Karena tahun 2001 itu dengan serta-merta itu bukan hilang, karena ada beberapa pasal di dalam itu masih tetap ada. Nah, ini juga masyarakat harus pahami ini. Nah, kemudian ya rujukan kita sudah barang tentu ada pada PP 107. Jadi bukan PP 106 ya, saya tegaskan, kalau ada beberapa media tulis itu PP 106. Yang benar adalah PP 107. Karena itu berhubungan tentang pengelolaan keuangan gitu. Jadi itulah duduk persoalan, sehingga kalau ada mengatakan bahwa Bupati Kabupaten Teluk Bintuni kenapa tidak menandatangani, saya itu mengabaikan, oh itu salah. Karena kita sebagai seorang praktisi hukum yang memahami hukum, masa kita menandatangani sebuah berita acara dengan alas hukum yang tidak sesuai, itu kan konyol namanya. Ya itu aja sih. Jadi dampaknya nih bagaimana nih? Karena maksudnya ini kan ada penundaan dari tantangan. Nah, belum ada kesepakatan kan? Jadi gini, ini Dampak saya melihat masyarakat adat. Saya melihat bahwa sebelum saya bicara ke dampak ke masyarakat adat, saya melihat bahwa saudara kepala Bapenda ini dia seakan-akan dia yang memainkan barang ini untuk barang ini jadi masalah. Kenapa? Kalau ketika tidak ada kepastian hukum, maka dia masih tetap menggunakan regulasi yang lama. Ini pintarnya dia nih. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan sampai Anda bermasalah dengan masyarakat adat. Itu satu. Yang kedua, seharusnya kan barang kan kalau mau kita duduk atur dan memperbaiki aja dua pasal ini dan selesai. Dan itu akan selesai. Kemarin waktu pertemuan di Aston, saya sempat tanya dia, siapa yang memberikan kajian, siapa yang memberikan advice kepada Pak Gubernur yang lama, Pak Domingus, untuk mengeluarkan surat penundaan terkait tentang pengesahan DBH Migas ini. Saya bilang, Anda kan, muka pucat dia. Saya bilang nggak boleh. Ini karena kita tahu bahwa ini permainan-permainan seperti ini untuk menghambat sehingga ruang presentasi ini masih bisa diatur oleh orang-orang tertentu. Ini tidak boleh. Dan kembalikanlah hak kesulungan ini kepada daerah penghasil. Karena di sana mereka mengurus banyak hal, banyak masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat, masalah sosial. Kemarin terkait tentang persoalan masalah yang dibuat oleh pemerintah pusat yang tidak mampu menyelesaikan dengan 32,4 miliar kemarin yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi ya toh pun itu harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Bintuni dan pada akhirnya juga dibantu oleh pemerintah provinsi. Ini hal-hal seperti ini kan kabupaten kota lainnya kan tidak ikut serta dalam menanggung persoalan-persoalan itu. Seperti di Kabupaten Sorong, ketika masyarakat mendemo bupatinya seperti ini kan kabupaten lain kan enak saja. Kan tenang, tapi secara psikologi, secara persoalan sosial itu dihadapi oleh dua kepala daerah ini. Dan ini juga yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi kita boleh berbicara dalam konteks melihat Papua Barat secara keseluruhan, tapi prinsip keadilan dan prinsip pemerataan berdasarkan keadilan itu seperti apa. Saya tidak tahu perspektif mereka terkait tentang adil itu seperti apa. Tapi kalau menurut kami, saya selaku mantan wakil ketua Bapemperda dan saya adalah anggota DPR dari Dapil 5, menurut saya bahwa yang adil adalah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu aja. Terus terang saya bahwa masyarakat adat di sana dan masyarakat Teluk Bintuni ini kemarin ketika mereka mendengar informasi ini, mereka ingin melakukan mobilisasi massa untuk turun.
Dan bahkan di grup-grup WA itu sudah ada sebuah ancaman bahwa mereka akan menduduki sumur-sumur minyak yang ada di sana. Ini kan konyol. Makanya kalau itu pun terjadi, saya hanya minta satu hal. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat yang turun langsung di lapangan untuk menyelesaikan masalah. Jangan melibatkan kami DPR atau melibatkan Pak Gubernur atau melibatkan bupati atau bupati 2 kabupaten ini. Tidak boleh. Dia harus turun untuk menyelesaikan masalah itu. Karena dia memberikan advice, memberikan penjelasan yang tidak seharusnya kepada gubernur. Dan saya berharap Pak Gubernur juga memberikan warning kepada OPD, kepala OPD yang seperti ini. Jangan kemudian membuat polemik di tengah-tengah masyarakat. Ini yang tadi saya katakan bahwa ini permainannya seorang kepala badan pendapatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang pertama seharusnya surat penundaan sementara yang dikirim oleh Bapak Domingus Mandacan pada saat itu kalau tidak dikeluarkan mungkin barang ini sudah selesai dan ada kepastian hukum sebagai dasar acuan untuk pemerintah provinsi dalam mentransfer dana-dana itu. Tapi ketika itu tidak ada, maka itu akan menjadi masalah. Dan saya tegaskan lagi bahwa menyangkut tentang pembagian ini, presentasi ini di dalam Undang-Undang Nomor 21 itu, Undang-Undang Nomor 2 itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 itu diatur dalam Perdasus. Jadi bukan peraturan gubernur atau apa gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita salah persepsi. Jadi sudah barang tentu ketika ini permainan ini untuk sehingga ketika belum ada kepastian hukum setelah masuk dalam pembahasan anggaran 2023 karena beberapa kabupaten kota ini lagi menunggu termasuk daerah penghasil. Ini kalau tidak di-clearkan maka dia akan kembali kepada yang lama. Itu secara prinsip hukum. Secara prinsip hukum dia akan kembali kepada Perdasus nomor 3 sebelum revisi. Dia akan, dong, Pak, ya rugi, pasti rugi. Itu pertama satu rugi, yang kedua duitnya di provinsi masih digunakan sembarangan karena belum ada aturan yang jelas yang mengatur tentang itu. Tapi tidak apa-apa karena dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 mekanisme pengaturannya sudah jelas. Jadi harus dijelaskan di situ penggunaannya.